Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi PPKN, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal yang baru lagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, ada yang tahu Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, artinya itu Pancasila dijadikan sebagai pedoman semua peraturan di Indonesia, termasuk perbuatan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara supaya berbuat sesuai dengan Pancasila, maka harus memahami apa itu Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, antara sila yang satu dengan yang lainnya saling terkaitan, saling berhubungan. Sila pertama berhubungan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia, masyarakat, kepercayaan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Percaya artinya meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa berarti melaksanakan semua perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan. Setiap warga negara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengalaman untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilakukan antara lain yaitu menghormati dan bekerja sama antara penduduk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu hidup rukun antara umat beragama dengan cara untuk membeda-bedakan agama dan bergaul dengan teman, saudara, ataupun tetangga di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu toleransi untuk umat beragama, yang dilakukan dengan menghormati sesama agama atau berbeda-beda agama dalam saudara tetangga sekitar yang berbeda agama dengan kita sedang melakukan ibadah. Nah, yang keempat yaitu saling menghormati, kebebasan teman, saudara, tetangga sekitar dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu tidak melaksanakan agama tertentu. Maksudnya yaitu tidak memaksakan agama tertentu teman, saudara, tetangga sekitar. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang sila kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki berkat, martabat, dan derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sesama manusia perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, supaya kehidupan sesuai dengan sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dapat berjalan dengan baik, harus dikembangkan nilai-nilai. Yang pertama yaitu saling mencintai sesama manusia dengan cara dalam bergaul dan memilih teman, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan kekayaannya. Nah, yang kedua yaitu mengakui
persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan cara tidak menyakiti perasaan teman. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tegang, rasa, dan dengan cara menghargai dan mendengarkan anggota keluarga, saudara, dan tetangga yang sedang menyampaikan pendapatnya, seperti musyawarah. Nah, begitu. Nah, yang keempat yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan cara membantu teman, tetangga, saudara, lingkungan sekitar yang ada kesulitan, dan bantuan kita. Nah, seperti gotong royong. Nah, itu kan harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang keempat yaitu tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Nah, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila peraturan dalam Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit, berarti bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan satu sama yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia. Supaya kehidupan dengan Sila Persatuan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan harus dikembangkan nilai yang pertama yaitu rela berkorban dengan kepentingan negara dengan cara mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan cara menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak maupun mencoret-coret tembok yang terdapat di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu bangsa sebagai bangsa Indonesia dengan cara menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang keempat yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, yang keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat yakni yang bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat otoriter maupun liberal, namun berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan adalah sistem pemerintahan di Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi di tangan masyarakat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaan dilakukan melalui badan-badan tertentu, wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Warga negara tidak boleh memaksakan kehendak kepada yang lain. Pembinaan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat yang dipelajari semangat kekeluargaan supaya kehidupan sesuai dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Harus dikembangkan nilai yang pertama, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah dengan cara melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama-sama. Nah, yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan segala keputusan demi kepentingan bersama. Nah, yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Perlu dikembangkan perbuatan yang di luar dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Supaya kehidupan sesuai dengan sila kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berjalan dengan baik, harus dikembangkan nilai yang pertama, yaitu suka bekerja keras dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu menghormati hak-hak orang lain dengan cara mendengarkan, cara meminta izin terlebih dahulu ketika akan masuk rumah orang, seperti mengucapkan salam. Nah, yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara tidak membunyikan radio dengan keras sehingga mengganggu ketenangan orang lain. Boleh menggunakan radio, tapi dengan cara volumenya itu tidak kayak di fullkan se-full mungkin. Nah, yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mencela, menghina maupun mengejek hasil pekerja teman. Nah, tradisi wiwitan ini mengandung nilai-nilai Pancasila. Penduduk masyarakat melaksanakan tradisi ini secara bergotong royong, mulai dari mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk persembahan, memasak persembahan berupa makanan secara bersama, melakukan doa bersama, hingga memakan makanan persembahan tersebut bersama-sama. Nah, cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.